Pemirsa, sajian makanan dan minuman yang begitu banyak saat Hari Raya Idul Fitri dapat memicu berbagai penyakit pasca Lebaran, di antaranya hipertensi dan diabetes. Untuk itu, agar badan tetap sehat dan bugar, setiap orang dianjurkan untuk terus mengkonsumsi buah dan minum air putih yang cukup. Setelah sebulan penuh melakukan puasa, Lebaran menjadi pelepas nafsu makan. Tak jarang setiap orang mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan, sehingga jika tak dikontrol bisa memicu berbagai penyakit. Terdapat beberapa penyakit yang sering datang pasca Lebaran, meski orang tersebut tidak memiliki riwayatnya, seperti radang tenggorokan, batuk pilek, hipertensi, diabetes, dan asam urat. Dr. Umum Apriyugo mengatakan untuk mengantisipasi penyakit tersebut terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan. Di antaranya saat Lebaran tetap melakukan olahraga, mengkonsumsi air putih yang cukup, dan cepat melakukan kontrol di fasilitas kesehatan. Selain itu juga masyarakat dianjurkan untuk tidak makan dan minum yang berlebihan. Sebelum kita berbagi tips untuk Idul Fitri Lebaran tahun ini, perkenalkan saya Dr. Apriyugo. Saat ini bekerja di Puskesmas Kemiking Dalam. Kebetulan juga kita praktek ada di Apotek Bima Mayang. Oke, untuk tips menjaga kesehatan menjelang Idul Fitri dan setelah Idul Fitri dan saat Idul Fitri itu mungkin kebanyakan dari kita masyarakat sering hilaf, namanya kita sudah lama berpuasa, sudah lama menahan nafsu dan godaan, apalagi terhadap makanan-makanan. Nah, di saat Lebaran inilah kita terkadang lupa dengan porsi yang harus kita konsumsi, yang harus kita batasin saat makan. Untuk yang pertama, untuk ini mungkin kita jangan lupa yang pertama olahraga yang rutin, minum air putih yang banyak, dan istirahat yang cukup. Itu yang paling penting dulu kalau misalnya untuk tips untuk menjaga kesehatan agar badan tetap fit. Kalau untuk makanan sendiri tuh ada makanan khusus nggak yang harus dihindari saat Lebaran misalnya? Kalau untuk makanan yang khusus ya, itu kita harus balik lagi ke kita harus tahu dulu nih, kita ada riwayat penyakit nggak? Yang pertama, terus rentang umur kita berapa, rentang usia kita berapa? Misalnya contoh kayak anak-anak mungkin alhamdulillah belum ada kan kayak riwayat penyakit, gula, hipertensi. Nah itu kalau untuk anak-anak paling yang dibatasin adalah konsumsi yang manis-manis, yang mengandung pengawet, perasa, pewarna. Itu yang boleh dikonsumsi dalam batas normal. Jangan terlalu banyak, misalnya kayak minum-minuman bersoda, itu jangan sampai ibaratnya satu hari itu bisa tiga kaleng gitu kan. Terus kalau untuk orang tua kayak kita tahu dulu ada riwayat penyakit kayak contohnya penyakit gula, penyakit hipertensi. Nah kalau misalnya ada masih boleh dikonsumsi tapi tetap dalam batasan makan yang dianjurkan oleh dokter sebelumnya. Misalnya kalau kita punya riwayat hipertensi, jangan terlalu banyak kan makanan yang contohnya terlalu mengandung santan-santan, minyak-minyak berlebihan, garam-garam, asin-asin, makanan laut, ikan-ikan laut, seafood-seafoodan, yang terakhir daging merah, daging sapi, kambing kerbau, itu masih boleh dalam konteks dalam wajar. Dan itu pun kalau misalnya ada riwayat, kita harus ingat konsumsi obat kontrol untuk tensinya. Terus yang gula juga jangan terlalu banyak, makanya mengandung karbohidrat. Nah, kalau jika terjadi keteledoran saat itu, apa yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan? Kalau untuk keteledoran misalnya hilaf jatuhnya ya, terlalu asik dia ininya, kita terlalu lupa sampai mana batasannya, itu cepat diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena kan kita untuk rumah sakit itu buka 24 jam IGD-nya. Terus kalau misalnya ada puskesmas yang punya ruangan IGD 24 jam, itu wajib diperiksa dulu. Jangan dulu beli obat-obatan di luar dari sebelum berobat. Kita harus tahu dulu apa yang kena, misalnya apa tensi kita yang tinggi, atau gula kita yang tinggi, atau kolesterol kita yang tinggi, atau asam urat yang tinggi gitu. Jadi tidak sembarangan konsumsi obat. Masyarakat juga dihimbau agar tidak salah membeli obat, baiknya terlebih dahulu melakukan kontrol sehingga mendapatkan resep dari tenaga kesehatan.
Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.